Selamat bertemu kembali dalam studio akuntansi. Kali ini kita akan membahas bahan kajian tentang bisnis elektronik atau e-bisnis dan perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, kita mulai dengan lingkupnya ya, lingkupnya. Apa yang dimaksud dengan e-bisnis, e-commerce, dan web commerce. Nah, kalau kita lihat bahwa setiap organisasi saat ini bisnis sudah barang tentu akan mengadopsi teknologi informasi dalam setiap aspek bisnis. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam setiap bisnis dan organisasi itu disebut dengan bisnis elektronik atau e-bisnis. Nah, kemudian perdagangan elektronik itu bagian dari e-bisnis. E-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis yang secara langsung melibatkan pertukaran produk dan layanan di antara organisasi dan individu. Nah, kalau bisnis elektronik itu cakupannya cukup luas, sedangkan perdagangan elektronik, namanya juga perdagangan, ini adalah pertukaran produk dan layanan tapi menggunakan teknologi informasi ini ya. Nah, kemudian sebenarnya web commerce itu adalah bagian dari e-commerce, tapi dia menggunakan World Wide Web dan internet. Ini perambah ya, World Wide Web dan internet. Nah, ini kesimpulannya bahwa web commerce itu merupakan salah satu jenis dari e-commerce, dan e-commerce merupakan salah satu jenis dari e-business gitu ya. Nah, kemudian seperti kita ketahui tadi bahwa web commerce dan e-commerce itu sudah menggunakan internet, e-business juga menggunakan internet dalam melaksanakan proses bisnisnya, perdagangannya gitu ya. Nah, internet itu ini adalah sebuah sistem global dari jaringan komputer yang saling terinterkoneksi. Jadi di sini ada jaringan komunikasi data ya. Ada, kalau kita tahu jaringan komunikasi data itu ada local area network atau disebut LAN, kemudian metropolitan area network dan wide area network. Nah, internet ini lebih kepada wide area network. Jadi jangkauannya sudah cukup global. Nah, internet ini setiap komputer yang terkoneksi di dalamnya itu memiliki alamat. Ya, seperti rumah kita ada alamatnya. Jadi setiap komputer yang terkoneksi ke jaringan internet itu harus punya alamat yang disebut dengan internet protokol. Jadi internet protokol itu angka-angka yang dipisahkan titik ya. Ini 207.46.131.43. Jadi kamu sendiri bisa nanti mengecek kalau terhubung ke internet itu pasti ada alamatnya. Dan alamatnya itu atau IP itu diperoleh dari organisasi publik ya. Jadi bukan asal-asal dibikin. Ada organisasi yang mendistribusikannya kepada masyarakat umum. Jadi ingat, semua yang terkoneksi ke internet itu memiliki alamat. Jadi bisa di-track atau ditelusuri ya. Nah, kemudian internet itu berkembang berbasis pada teknologi client server. Jadi ada client, ada server ya. Ada client, ada server. Server inilah yang berkomunikasi ya, yang berkomunikasi, yang terhubung dalam jaringan internet. Apa itu? Ini program yang bertipe robot yang berjalan secara terus-menerus. Kenapa dibilang bertipe robot? Karena dia sudah ada otomatisasi di situ dan bisa berjalan secara terus-menerus dan melakukan pertukaran informasi dengan para pengguna jarak jauh atau remote user. Nah, klien ini apa? Program yang mengakses dan bertukar informasi dengan server. Jadi, klien ini terhubung dengan server. Jadi, setiap komputer-komputer yang di dunia ini itu terhubung, berkomunikasi dengan komputer lain di dunia melalui server. Ya, server. Jadi tidak bisa langsung terkoneksi kalau tidak ada server yang menghubungkan kita. Inilah teknologi client server. Nah, kemudian ada yang disebut intranet dan extranet. Jadi intranet ini merupakan penggunaan teknologi internet tadi ya. Ya, jadi dalam bisnis. Nah, ini adalah jaringan privat. Jaringan internal yang berdiri sendiri. Inilah intranet. Nah, jadi intranet ini
Karena menggunakan internet dalam proses bisnis dari organisasi, ini akan mengalami masalah-masalah keamanan. Kenapa? Karena informasi antar perusahaan itu bisa terekspos ke umum, sensitif, ya, sensitif. Jadi bisa diambil atau dicuri gitu kalau keamanannya tidak memadai. Itu pentingnya keamanan dalam internet. Nah, contoh intranet itu apa? Misalnya program untuk kampus itu ada namanya sistem informasi akademik, ya, sistem informasi akademik yang bisa diakses dosen mahasiswa dari mana saja. Atau biasanya sekarang kampus menggunakan learning management system, ya, LMS gitu ya. Jadi dari mana saja bisa diakses, itu adalah intranet. Kemudian bagaimana biasanya untuk mengatasi itu, banyak perusahaan menggunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang disebut firewall, atau kalau di bahasa Indonesia kan sekat api atau benteng api, untuk membatasi akses dari pihak luar. Firewall ini membatasi akses dari dunia luar terhadap informasi yang terdapat pada komputer dan server privat milik perusahaan. Secara spesifik, satu-satunya cara pihak luar dapat mengakses informasi di intranet perusahaan adalah melalui satu titik tunggal yang dijaga oleh firewall. Jadi firewall ini menjaga supaya pihak luar itu tidak mengakses informasi privat kita atau privat dari organisasi. Jadi sebenarnya organisasi komputer-komputer pribadi, coba lihat komputer Anda yang menggunakan Windows, itu ada firewallnya, ya, firewallnya. Nah, extranet ini apa? Extranet ini jaringan pribadi yang dibuat ketika intranet dari dua atau lebih perusahaan saling terhubung, atau ketika pihak luar seperti pelanggan atau pemasok dapat mengakses intranet suatu perusahaan. Jadi artinya pihak luar, dua intranet itu bisa saling terhubung, itu extranet, ya. Nah, ini banyak digunakan dalam bisnis-bisnis sekarang, ya. Jadi misalnya pemasok bisa mengakses data sediaan dari pelanggannya, sehingga dengan cepat dia akan bisa mengirimkan barang atau bisa memesan barang ketika sistem sediaannya sudah habis, sehingga pemasok cepat dapat pesanan gitu, ya, tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama. Nah, ini arsitektur perusahaan atau sering disebut enterprise architecture. Nah, apa itu? Arsitektur perusahaan atau enterprise architecture atau IE ini mendeskripsikan struktur dan perilaku terpadu dari suatu organisasi beserta sistem informasinya. Nah, biasanya arsitektur ini terdiri dari menunjukkan 4 hal. Penyelarasan perencanaan dan strategi teknologi informasi, ya, rencana dan strategi teknologi informasi organisasi dengan tujuan bisnis perusahaan. Jadi strategi dan rencana TI harus selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Jangan pula nanti nggak cocok kan gitu, ya. Kemudian bagaimana manajemen risiko terkait dengan sistem informasi, itu harus juga dibikin arsitekturnya. Kemudian penggunaan optimal dari sumber daya sistem informasi, fleksibilitas, nah ini, ya, untuk mengadaptasi sistem informasi terhadap perubahan model bisnis dan kebutuhan manajemen. Jadi kalau sistem informasi itu tidak fleksibel, ya, terhadap perubahan-perubahan zaman gitu, ya, terhadap perubahan-perubahan bisnis, maka itu akan membuat perusahaan semakin tidak bisa bersaing. Jadi harus dirancang dengan baik, dengan arsitektur yang baik, ya. Nah, kalau kita lihat gambar itu, nah kita lihat ada 3 lapisan, ya, 3 lapisan: technical arsitektur, kemudian application arsitektur, data arsitektur, kemudian business arsitektur. Jadi semakin ke atas dia semakin ringkas, ya, semakin ke bawah semakin semakin banyak, semakin besar gitu, ya. Lapisan paling bawah ini yang berisi infrastruktur teknologi seperti server, jaringan, database, manajemen sistem, sistem operasi, keamanan, penyimpanan awan atau cloud,
perangkat keras lainnya. Nah, technical architecture ini mendukung application architecture ini ya, mendukung application architecture. Jadi yang paling bawah ini semua lah ya, arsitektur teknis yang dibutuhkan sehingga bisnis perusahaan bisa menggunakan teknologi informasi dengan baik. Termasuk di sini adalah teknologi komunikasi data atau jaringan. Nah, di atasnya itu application architecture. Lapisan ini menjelaskan aplikasi apa saja yang digunakan organisasi. Kemudian bagaimana aplikasi-aplikasi itu terhubung, kemudian bagaimana integrasi antar sistem, alur proses digital, serta fungsi masing-masing. Misalnya kan, kalau dalam perusahaan itu ERP, Enterprise Resource Planning, kemudian sistem HRIS, sistem keuangan, Customer Relation Management, aplikasi mobile, dan sebagainya. Jadi bagaimana ini terhubung, ya, menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi. Jadi ini aplikasi ini bisa dikatakan perangkat lunak. Ya, ini bisa dikatakan perangkat keras yang mendukung itu, ya. Jadi ini saling mendukung ya, dan ini harus memicu ini ya, ini drive. Nah, kemudian di atasnya adalah arsitektur data. Ini juga penting ya, bagaimana data dikelola, disimpan, diintegrasikan, dan digunakan. Fokusnya meliputi struktur data, master data, data penyimpanan data, kemudian kualitas data, keamanan data, dan aliran data aplikasi, gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah yang paling atas adalah, ini ada lagi nanti di atas, paling atas ini ya, masih belum atas sekali, arsitektur bisnis. Lapisan ini menjelaskan proses bisnis, struktur organisasi, strategi, tujuan, kebijakan, peran, dan hubungan antar unit dalam organisasi. Jadi sebenarnya arsitektur perusahaan ini ya, ini biasanya visi misi gitu, bagaimana tujuan organisasi secara keseluruhan harus diturunkan menjadi arsitektur bisnis. Ya, bagaimana proses bisnisnya, bagaimana prinsip, kemudian nanti akan dirancang datanya, arsitektur data. Baru kemudian aplikasi apa saja, baru kemudian ini arsitektur teknisnya. Ini harus disusun dalam suatu perencanaan sistem informasi dan strategi sistem informasi sehingga organisasi bisa menjalankan bisnis, bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Inilah yang disebut dengan arsitekturnya. Nah, kemudian kita membahas secara khusus tentang bagaimana teknologi e-commerce ya, e-commerce. Nah, ada 3 hal nanti. Yang pertama adalah akses dan autentifikasi. Ingat bahwa e-commerce itu antara pelanggan ya dan penyedia jasa, penyedia barang gitu ya. Bagaimana mereka berhubungan melalui jaringan internet ya, baik komputer dan teknologi informasi lainnya seperti jaringan komunikasi data. Yang pertama adalah akses dan autentifikasi. Nah, ini ada pelanggan. Pelanggan menggunakan web browser ya atau peramba web untuk mengakses situs web pedagang melalui internet. Jadi pelanggan harus bisa mengakses situs webnya. Kemudian nanti web browser itu menjalankan fungsi penting, membuka sesi komunikasi yang terenskripsi. Terenskripsi ini artinya yang dikodekan ya, yang dikodekan sehingga ketika terjadi komunikasi data, maka ketika data itu melewati jaringan internet itu tidak bisa diketahui apa isinya, tetapi dalam komputer pelanggan dan komputer pedagang itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling membuka informasi yang terkirim itu. Jadi enskripsi secara singkat itu sebenarnya disandikan ya, yang disandikan gitu ya, sehingga informasi aman ketika melewati jaringan internet. Kemudian jika peramban atau web browser memiliki fitur dompet digital atau wallet enabled, perangkat dapat meneruskan informasi pelanggan ke situs web, termasuk nama, alamat, dan informasi kartu kredit. Ini prosesnya. Kemudian selain itu, web browser membantu proses saling mengautentifikasi antara pelanggan dan pedagang.
Jadi begitu pentingnya ini ya. Kalau misalnya keamanan sistem informasinya tidak baik, maka akses dan autentifikasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Inilah yang disebut dengan harus ada sertifikat digital. Ya, sertifikat ini dari otoritas pihak ketiga. Jadi tidak asal-asal ya akses dan autentifikasi itu. Jadi makanya kita bisa aman melakukan perdagangan elektronik, e-commerce, ya, karena ada pihak lain yang menjamin keamanan autentifikasi dari atau melakukan sertifikasi atas pertukaran informasi tersebut. Nah, kemudian server transaksi web daring milik pedagang akan menjalankan beberapa fungsi utama. Pertama, server akan berkomunikasi dengan perangkat lunak. Ya, perangkat lunak keranjang belanja, shopping cart, yang menampilkan barang yang tersedia beserta harganya itu ya. Kemudian server tersebut juga akan meneruskan informasi pembayaran pelanggan ke institusi keuangan. Jadi harus terhubung juga. Ya, inilah extranet tadi untuk proses clearing, penyelesaian transaksi. Institusi clearing ini bisa berupa jenis institusi keuangan apapun yang memproses pembayaran elektronik. Kalau kamu lihat misalnya toko hijau dengan toko orange itu ya, itu begitu banyak institusi keuangan yang terlibat. Ya. Jadi ketika kamu mau melakukan e-commerce untuk memudahkan transaksi keuangannya, maka kamu juga harus berkomunikasi ke pihak penyedia layanan keuangan sehingga transaksimu bisa berjalan dengan baik. Nah, terakhir, server transaksi akan mengirimkan informasi pembelian ke server basis data akuntansi milik pedagang untuk pemrosesan lebih lanjut dan pemenuhan pesanan pelanggan menggunakan web browser. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana penyelesaian dan rekonsiliasi. Nah, tadi kan ada pihak bank terlibat di sini atau institusi keuangan lainnya ya. Misalnya beberapa sekarang kan sudah ada dompet digital ya, dompet digital. Nah, untuk penyelesaian ini institusi keuangan akan melakukan clearing pembayaran, kemudian akan mengirimkan dana secara elektronik setelah dikurangi biaya pemrosesan ke bank pedagang. Ini ya, biasanya ada biaya pemrosesan yang dikenakan oleh institusi keuangan. Tetapi biasanya ada juga biaya pemrosesan yang dikenakan oleh kalau kita menggunakan platform ya. Kalau tidak menggunakan platform kita sendiri, maka biaya pemrosesan itu hanya institusi keuangan. Tetapi kalau misalnya menggunakan platform juga dia, coba perhatikan nanti beberapa platform e-commerce ya, misalnya toko biru, toko hijau maaf dengan toko orange, ada juga toko biru sih. Anda seharusnya tahu itu. Bank pedagang pada gilirannya akan mengirimkan pemberitahuan elektronik atau electronic advice ke sistem akuntansi pedagang. Nah, perangkat lunak akuntansi kemudian akan merekonsiliasi. Jadi ini otomatisasinya ya, bayangkan. Langsung merekonsiliasi transaksi penjualan dengan bukti penerimaan bank. Ya, beginilah e-bisnis, e-commerce dan web commerce bekerja pada jaringan internet. Jaringan internet ini memungkinkan setiap perusahaan bisa menggunakan jaringan internet dalam bisnisnya. Itulah disebut intranet atau sesama jaringan internet bisa saling terhubung. Itulah yang disebut dengan extranet. Oke, mudah-mudahan pemahaman Anda semakin tinggi dengan adanya materi ini. Terima kasih.